Surabaya gitu ya. Di Surabaya, Jogja, dan di Jakarta itu boleh demo, kenapa di DT tidak gitu loh. Harusnya kan sama. Akhirnya mulai zaman dia inilah demonstrasi itu diperbolehkan. Nah, sekali lagi, banyak yang tidak tahu nih. Banyak yang A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Tim Files. Kali ini kita akan membahas kasus yang menarik, lanjutan bisa dibilang begitu dari video sebelumnya terkait dengan peristiwa yang terjadi di pemakaman Santa Cruz pada tanggal 12 November 1991. Hari ini kita akan membahas bagaimana keadaan Dili secara khusus dan Timur Timur secara umum, yang dikutip, yang ditukil, yang kita ambil sari-sarinya dari buku tentang Sintong Panjaitan yang berjudul Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando. Oke, kita langsung saja. Kita akan lihat bagaimana situasi tim-tim pada akhir tahun 80-an sampai dengan awal tahun 1991 ya. Di awal tahun 90-an maksudnya. Bagaimana kondisinya? Nah, ini dia gambar yang bawah itu, yang pakai baret merah itu adalah Sintong Panjaitan ya, yang pada tanggal 12 Agustus tahun 1988 ya dia menjadi Panglima Kodam 9 Udayana. Wilayahnya di dalamnya itu ada timur-timur ya. Nah, dia menjadi Panglima Kodam 9 Udayana. Setahun lah kira-kira gitu ya Sintong Panjaitan ini memimpin, kemudian terjadi berbagai perubahan di bawah komando dia ya, yang tadinya operasi militer diganti dengan teritorial, artinya tidak harus dengan perang-perang gitu. Dan teritorial ini kalau dilaksanakan berarti perang itu harus di luar tempat sipil, dan pendekatan yang menarik adalah pendekatan cinta kasih ya, mungkin karena sama-sama satu kepercayaan, dia menggunakan kata-kata yang lazim lah dikenal oleh orang banyak yang di daerah tim-tim itu umumnya adalah beragama Kristen ya, ada yang Katolik juga ada yang Protestan, walaupun mayoritas di sana adalah Katolik gitu ya. Harapannya dari operasi ini timbul gitu ya, suatu keberanian rakyat tim-tim dalam memberikan pemikiran-pemikirannya, aspirasinya terutama ya, keinginannya seperti apa. Karena di tahun 80-an hingga tahun 1991 ini tahun di dalam sejarah tim-tim bisa menentukan kedepannya tim-tim mau seperti apa itu. Kita akan lihat berikutnya apa yang dilakukan oleh Sintong. Ya, setelah adanya pendekatan teritorial ini, cinta kasih ini di tahun ini pula adanya semacam kebebasan gitu loh. Karena sejak tahun 75 perang sedang terjadi, 76 menjadi integrasi dengan Indonesia, itu tidak pernah ada kebebasan seperti yang terjadi pada Sintong ini ya. Pada tahun 89 itu rakyat bebas bepergian ya. ABRI kemudian tidak harus berperang, dia masuk ke desa, dia membangun, dia mengajar gitu ya. Dan pada waktu yang bersamaan ini pula wisatawan mancanegara boleh masuk ke tim-tim ya. Ini di luar dengan pekerja sosial ya. Jadi wisatawan boleh masuk. Sebelum itu tidak diperbolehkan karena Timur-Timur diberikan status oleh negara sebagai daerah tertutup ya. Baru tahun 1989 mulai dibuka itu ya. Kita akan lihat apa yang terjadi kemudian. Nah, dalam proses
operasi teritorial ini dia tidak dengan militer ya, tidak, lebih kepada sipil, lebih pada damai, lebih kepada menciptakan masyarakat itu tentram lah, kira-kira begitu. Nah, dalam proses teritorial ini kapel dan gereja itu dibangun ya dengan bantuan TNI atau ABRI ketika itu menyebutnya ya, sebanyak 99 buah ya kapel dan gereja yang itu tersebar di berbagai desa di Timur Timur. Luar biasa itu, untuk kurang lebih 2-3 tahun ya. Nah, dalam keadaan enak begini, rukun begini, damai seperti ini, Indonesia dalam waktu bersamaan itu menawarkan itu ya, proposal sudah jadi, sudah tersebar lah, bahkan hingga sampai ke bisa dibilang pemimpin-pemimpin Valintil ya, pemimpin Fretilin, dan mereka itu menganggapnya suatu hal yang positif. Salah satunya adalah serangan secara militer setelah adanya proposal ini semakin berturun itu, tidak sporadis seperti tahun 70-an atau 80-an pertengahan lah, kira-kira begitu. Akhirnya seakan-akan apa ya, bahasa mudanya, keadaan itu rukun lah, walaupun ada perang ya, tapi di daerah lain, tapi mereka umumnya perang itu jauh ke dalam hutan, dan di daerah-daerah yang sipil itu terkesan adalah damai, dan itu diakui oleh Uskup Belo dan Karaskalo yang ketika itu menjadi gubernur ya. Dan Uskup Belo dan Karaskalo ini sebagai gubernur, dia mengatasnamakan rakyat Tim-Tim ya, diberi mandat, mungkin teks buku dalam situng itulah dia atas nama rakyat Tim-Tim minta agar Timur-Timur itu dijadikan daerah istimewa gitu loh. Artinya apa? Artinya gembar-gembur kemerdekaan itu di akhir 80-an dan di awal 90-an itu menurun. Dan ada semacam dialog, ada semacam pemahaman tentang proposal. Akhirnya yang terlihat di lapangan adalah kedua orang ini sebagai wakil dari rakyat Timur-Timur menginginkan Timur-Timur itu menjadi wilayah istimewa seperti Aceh gitu ya. Kita akan lihat. Nah, ini adalah gambarannya. Nah, Pak Sintong itu yang kumisnya tebal, sebelah kiri dengan dengan Uskup Belo. Sepertinya kalau kebersamaan akrab ini saya teringat dengan Kiki Sahnakri ya. Kalau ini di 80-an 90-an ya. Nah, ini foto-fotonya gitu lah. Jadi ada keinginan rakyat Tim-Tim di akhir 80-an, di awal 90-an, mereka berharap bisa menjadi daerah istimewa seperti Aceh gitu ya. Nah, ini hasil prosesnya ya, kurang lebih 3 tahun. Itu yang paling menonjol itu adalah di bidang pertanian. Nah, ini menarik nih ya. Jadi sebelum adanya Indonesia, banyak wilayah-wilayah di daerah timur Portugis atau timur-timur ini mengalami apa yang disebut dengan rawan pangan. Dari mulai zaman Portugis, ketika Indonesia berkuasa di awal-awal tuh masih rawan pangan. Tapi menariknya selama 3 tahun dengan ada proses teritorial ini itu berubah ya, dari 447 desa ya, 442-nya itu tergolong rawan pangan dan berubah menjadi desa yang memiliki produksi pangan melimpah. Dalam 3 tahun, nah, operasi teritorial ini kemudian bisa dibilang berhasil ya. Ya, petani itu diajarkan, kemudian dia nanti pada saat tertentu ketika dia bagus, dia datang ke Bali untuk belajar langsung. Orang Bali datang ke daerah Timur-Timur belajar, sehingga mereka bisa berdikari lah, kira-kira begitu, berdiri di kaki sendiri, dan dia menghasilkan produksi pangan ya lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dan ini adalah salah satu prestasi keberhasilan dari operasi teritorial. Nah, namun menariknya begini ya, ada di tahun awal-awal ini akhirnya Sintong Panjaitan ini memberikan paparan gitu kepada pemerintah tentang seperti apa konsep teritorial ini, yang bisa dibilang lebih friendly lah, lebih beradab lah dibandingkan operasi militer gitu ya.
dia paparan bahwa harga ini sampai 19 miliar ketika itu loh, betapa besarnya itu loh. Dan yang tidak kalah hebatnya, pemerintah DPR menyetujui. Nah itu biasanya keuangan itu lewat jalur militer ABRI ya, karena begitu besar akhirnya uangnya diputuskan untuk melalui Pemda Timur Timur. Artinya apa? Nah, artinya adalah operasi teritorial jauh lebih mahal dibandingkan operasi militer atau operasi tempur. Yang ketika Sintong Panjaitan menjadi pemimpin di sana ya, sebagai pemimpin Udayana ya, itu tempur itu dipinggirkan ya sebagai pendukung, tapi yang pokoknya adalah teritorial. Sebelum beliau terbalik malah yang jadi pokoknya adalah operasi militer teritorialnya itu sebagai pendukung. Nah di Sintong ini terbalik, jadi cinta kasih dulu baru nanti didukung dengan militer itu ya. Dan banyak orang Timur Leste hari ini tidak mengenal soal Sintong Panjaitan. Justru dengan Sintong ini banyak perubahan-perubahan. Dia bisa dibilang salah satu jenderal yang menurut saya jenderal yang lebih mengetengahkan jalan-jalan perdamaian gitu ya. Kan ada yang suka perang tapi dia lebih senang jalan-jalan damai saja. Kita akan lihat berikutnya ya. Setelah dikaji bisa dibilang ya oleh pemerintah, dalam hal ini Pak Harto ya, dia meyakini bahwa operasi teritorial ini berhasil ya. Buktinya apa? Akhirnya Pak Harto membuka wilayah tim-tim itu ya, sehingga sama seperti provinsi yang lain itu ya. Tahun 89 ya, berhubungan tadi yang awal itu yang wisatawan datang dan sebagainya, itu dia ya, keputusannya ini yang dibuat oleh Presiden Soeharto ya. Tapi bagi Sintong yang ada di lapangan di Timur Timur mempelajari dengan baik, dia cukup kaget karena dianggapnya keputusan ini tergesa-gesa dan terlalu dini gitu. Karena harusnya apa yang disebut dengan teritorial berhasil sepertinya belum finish gitu. Belum finish. Bisa jadi beliau belum menemukan, sebenarnya kita belum memenangkan hati rakyat orang tim-tim 100% kira-kira begitu. Hanya beberapa bagian saja. Ini prediksi saya. Karena dia menuliskan bahwa keputusan Pak Harto ini tergesa-gesa dan terlalu dini gitu. Apa yang terjadi? Ternyata benar ya. Dampaknya itu buruk terhadap proses Indonesia yang ada Timur-Timur. Dengan dibukanya itu banyak LSM ya, LSM kemanusiaan dan sebagainya. Ini belum termasuk yang menyusup wartawan bule itu ya. Ya, tapi dia menggunakan visanya adalah visa wisatawan luar negeri ya, mancanegara. Apa dampaknya? Dampaknya ternyata LSM ini dia membangun itu ya, membangun sebuah jaringan di dalamnya. Dia akan melakukan pembinaan sehingga rakyat tim-tim itu bersikap anti Indonesia. Inilah yang dituliskan Hendro Subroto ya, terkait dari apa yang didapatkan dari kisah-kisah Sintong Panjaitan. Kita akan lihat berikutnya. Nah, karena Timur-Timur disamakan seperti 26 provinsi yang lain oleh Pak Harto, maka dengan demikian semuanya juga itu harus dibersamakan. Sehingga apa yang terjadi di sana juga harus terjadi di sini, kira-kira begitu ya. Pak Sintong ini berkata bahwa kalau di Jogja, di Surabaya gitu ya, di Surabaya, Jogja dan di Jakarta itu boleh demo, kenapa di Diri tidak gitu loh. Harusnya kan sama. Akhirnya mulai zaman dia inilah demonstrasi itu diperbolehkan. Sekali lagi banyak yang tidak tahu nih, banyak yang tidak tahu tentang kiprah Sintong Panjaitan ini, bahwa di zaman dia inilah kebebasan politik orang tim-tim itu bisa dibilang dibuka pintunya untuk pertama kali, kira-kira begitu. Akhirnya dimulai tahun 1989 inilah demonstrasi itu diperbolehkan di Timur-Timur, khususnya di Dili gitu ya. Karena di kata-kata berikutnya, kenapa tidak di Dili gitu, kenapa di Dili tidak gitu. Akhirnya pada mulai saat itulah mulai bolehlah disebut dengan demonstrasi itu ada di tim-tim.
Nah, karena sudah berucap seperti itu, dia konsultasi dan sebagainya, akhirnya dibuatlah peraturan-peraturan itu, dan sudah diprediksi bahwa nanti akan gesekan, ada bentrokan gitu ya antara aparat yang ada di lapangan dengan demonstran gitu ya, baik itu berasal dari mahasiswa atau dari veteran dan sebagainya. Kemudian Panglima TNI ketika itu, Panglima ABRI, berpesan bahwa yang terpenting jangan ada kehilangan nyawanya gitu. Dia sudah mewanti-wanti bahwa jangan sampai terjadi hal-hal yang menghilangkan nyawa. Kalau orang demo bentrok ya itu biasalah, kira-kira begitu. Tapi yang terpenting nyawa jangan sampai hilang. Nah, namun kebebasan demonstrasi ini dianggap oleh kelompok pro integrasi dan beberapa ya kalangan militer bahwa tindakan ini adalah lemah gitu, bahkan terlalu lemah gitu. Kops ini, Komando Pelaksana Operasi, ya dianggapnya jadi ABRI itu memiliki koordinator komando ya yang ada di sana yang untuk menyelenggarakan berbagai operasi ya, semacam komando utama lah gitu ya, yang di dalamnya ada Sintong Panjaitan dan ada bawahannya itu ya, yang banyak mengetahui seperti apa yang terjadi di sana, dan itu dianggapnya aduh lemah banget sih, kira-kira begitu. Kenapa lemah? Mereka itu kan yang demo itu menginginkan, bukan demo menginginkan kemerdekaan, mereka tuh beda gitu demonya, seperti di Jakarta, Surabaya, dan Jogja. Ya, kalau mereka mungkin ya, kalau bahasa saya mengkritisi pemerintah tentang ketidakadilan dan sejenisnya. Tapi kalau di timur-timur ini demonya itu ingin memisahkan, ini disintegrasi, separatisme, kira-kira gitu. Makanya ketika diberikan kebebasan, beberapa kalangan dari integrasi dan militer menganggap ya keputusan diperbolehkan demonstrasi adalah sebuah keputusan yang dianggap terlalu lemah gitu, mengikuti keinginan musuh, kira-kira lemah bener, udah nggak boleh gitu ya. Nah, keadaan seperti inilah seakan-akan bahwa keberadaan Sintong ini berseberangan dengan pihak-pihak yang lain ya. Tapi ini adalah membahas tentang kondisi Timur-Timur ya secara umum dan secara khusus di Dili ya, tentang peraturan, tentang demokrasinya gitu ya, tentang teritorialnya, sebuah operasi yang pendekatannya dengan cinta kasih. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimanakah kondisi kota Dili ya di tahun 1989. Oke, silakan dicek.